Terus terdengar suara kapal itu di atas bukit itu muter-muter. Muter-muter seperti mau turun tapi bingung bang. Kan kita di daerah itu nggak ada landasan pesawat jenis kasa ya. Muter-muter seperti mungkin kalau sekarang sih ya engine mesinnya itu kayak mati atau gimana. Muter-muter nggak lama turun terdengar ledakan bang. Jarak dari kita itu kurang lebih 4 kilo lah dari lokasi kita ini yang saya di kebun itu. Waktu itu emang kebetulan yang kita tahu nggak pesawat kasa itu ternyata pesawat instansi pemerintah, bukan pesawat komersil ya. Yang jelas emang tidak sembarang orang bisa ikut dalam operasi SAR itu bang. Khusus bang. Dibatasi nih bang? Iya, emang tidak dibolehkan karena itu salah satu instansi pemerintah yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sob dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton kita nih sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton Besok Pagi, baik itu di platform YouTube dan media sosial lainnya, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, yang dimana narasumber gue kali ini mungkin teman-teman semua udah nggak asing ya. Dia pernah menceritakan sebuah tragedi, yaitu kejadian saat 16 pendaki yang hilang di Gunung Pangrango, dan kali ini beliau ini akan menceritakan sebuah tragedi pesawat jatuh yang tepatnya di Gunung Salak. Tapi ini bukan pesawat Sukhoi ya, ini salah satu tragedi yang mungkin sangat gokil banget ceritanya. Selain menceritakan tragedi tersebut, beliau juga menceritakan beberapa kejadian-kejadian horor saat proses evakuasi jatuhnya pesawat Kasa 212. Kita langsung aja nih, sapa narasumber gua kali ini. Halo. Siap bang. Bung Hamdan. Siap. Sehat, Bung? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Nah, nih teman-teman semua mungkin udah gak asing ya sama Bung Hamdan. Kali ini dia pernah menceritakan saat proses evakuasi 16 pendaki yang kemarin hilang di Gunung Pangrango. Dan kali ini akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah yang mungkin tidak pernah akan dilupakan pada saat itu, Bang ya. Siap, Bang. Itu tragedi jatuhnya pesawat Kasa 212. 212 Tahun berapa sih, Bang? 2008. 2008. Waduh, ini jatuhnya tepatnya di Gunung Salak. Lokasinya di sebelah mana ya, tuh? Lokasi pesawat Kasa itu daerah Kecamatan Tenjolaya, Bang. Tenjolaya. Daerah Gunung Malang, ya. Cibitung. Oke, dan ini memakan korban jiwa ya, Bang? Siap, Bang. Itu berapa orang kalau gitu, Bang? 18 sih, Bang, semuanya. 18 orang. Namun sebelum masuk kita, gue di sini bersama tim mengucapkan turut berduka cita yang sedalamnya kepada korban dan almarhumah yang menjadi korban tragedi tersebut. Semoga ditempatkan di sisi Tuhan yang terbaik di surganya Allah Ta'ala. Oke nih, Bung Hamdan, ya mungkin sebelum masuk ke cerita ini, gue menjelaskan terlebih dahulu lagi nih Bang ya, ini serius akan dibawakan cerita ini ke teman-teman semua yang ingin menonton. Serius, Bang? Oke. Serius. Dan nanti kalian semua simak kisah ini sampai habis, karena menurut gue nih gokil banget kisahnya. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Silakan Bung, diceritakan dari awal itu seperti apa? Awalnya kan saya sedang di kebun ya, waktu itu sama abah orang tua angkat saya. Di lahan garapan Pak Wiranto di Neglasari. Terus terdengar suara kapal itu di atas bukit itu muter-muter. Muter-muter seperti mau turun tapi bingung Bang. Kan kita di daerah itu nggak ada landasan pesawat jenis kasa ya. Muter-muter seperti mungkin kalau sekarang sih ya engine mesinnya itu kayak mati atau gimana. Muter-muter nggak lama turun terdengar ledakan Bang. Jarak dari kita itu kurang lebih 4 kilo lah dari lokasi kita ini yang saya di kebun itu. Dari tempat lokasi kejadian 4 kilo itu jam 11 siang Bang. Oh, siang hari kejadiannya? Siang hari Bang, terus 11 siang kejadian. Terus tidak lama ada petugas menanyakan gitu ke warga sekitar, minta keterangan, ada yang tahu nggak pesawat, gitu kan. Terus ada pihak desa juga datang minta keterangan ke kita yang di kebun. Ya, kita jelaskan ada, cuman terdengar dentuman keras. Itu dentumannya memang keras, terdengar sekali lah Bang, sampai ke kampung-kampung di wilayah bawah.
Setelah itu selang jam 1, jam 2 itu ada petugas gabungan, Bang. Waktu itu emang kebetulan yang kita tahu nggak, pesawat Kasa itu ternyata pesawat instansi pemerintah, bukan pesawat komersil ya. Yang jelas emang tidak sembarang orang bisa ikut dalam operasi SAR itu, Bang. Khusus, Bang. Dibatasi nih, Bang? Iya, emang tidak dibolehkan karena itu salah satu instansi pemerintah yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Pesawat latih itu ya kebetulan datanglah salah satu pasukan yang memang dari instansi pemerintah itu dengan tim Basarnas, dan dia minta keterangan warga lokal dan minta perbantuan untuk ke jalur evakuasi, Bang. Jam 2 akhirnya kita briefing, siapkan peta semua, pemetaan, ya kita sebagai warga lokal hanya membantu rute mana yang gampang diakses. Nah, sempat terjadi perdebatan juga, Bang. Nah, mereka inginnya membuka helipad di lokasi kejadian. Oke, lebih baik ya saran dari warga ya kita datang ke lokasi dulu, buka jalur itu jam 2:15 lah, jam 2:15 kita jalan ke jalur. Emang jaraknya emang lembahan, Bang. Pas sampai di lokasi ternyata pesawat itu adanya di dasar lembahan kurang lebih 400 meter, Bang. Waduh, dalam juga. Iya, 400 meter. Mungkin kalau kita lihat dari topografinya, kalau dari kampung itu ke sana rata, Bang. Rapat sama pohon, tapi di dalam itu ada lembahan yang 400 meter 400 ke bawah. Nah, ya, untuk mengevakuasinya kan butuh peralatan. Ya, kita sebagai warga lokal ya diminta bantuannya apapun ya kita siap semampu kita. Waktu itu kita dimintain bantuan ya untuk buat rute, nyiapkan air, logistik lah untuk teman-teman tim SAR gabungan itu. Udah tuh, setelah itu udah buka jalur, mereka dari pasukan gabungan sama Basarnas dia menyiapkan alat semua. Hari menjelang malam ya akhirnya petugas turun, Bang, ke bawah. Kita buka posko. Iya, enggak, kita turun dulu ke kampung dulu. Ke posko, Bang. Di hari pertama itu karena nggak mungkin kita stay di atas. Karena emang hutan belantara, Bang. Parah tuh, Bang. Parah banget, Bang. Kalau orang lokal itu setempat bilang itu Curug 12, Curug 9, Curug 12. Waduh. Itu emang jarang terekspos sih, Bang. Lokasi itu. Kita turun dan briefing pagi di hari kedua itu jam 7. Biasa. Kita dimintain bantuan lagi untuk merapikan jalur evakuasi. Tetap petugas gabungan awal tetap ingin buka helipad di atas. Udah diusahakan semampu, semaksimal berbagai cara dibuka helipad, tapi ya maaf ada kejanggalan juga di itu, Bang. Apa tuh, Bang? Pas kita membuka helipad itu kabut, Bang. Tuh kabut pekat, jarak pandang mungkin jarak 30 meter kayak, Bang. Itu nggak sulit antar teman juga komunikasi kan gitu. Harus teriak-teriak kalau orang kampung dulu kan, terbatasan alat, nggak pakai HT. Nah, pas udah itu tetap dipaksakan, terus selesai cuaca cerah lagi, Bang. Petugas gabungan evakuasi, menyiapkan semuanya. Tetap nggak bisa heli itu turun di lokasi. Nggak bisa. Yang udah disiapkan, Bang. Tetap cuaca hujan. Tiba-tiba hujan mendadak ya. Di bawah sih di kampung-kampung nggak hujan, tapi di lokasi hujan. Hujan, Bang. Itu yang di luar nalar ya kita. Cuman kalau kita orang lokal udah paham sih, Bang, ya kan. Ya, akhirnya udah ya, jam 10 siang mulai mengangkatan korban ya kan. Karena cuaca hujan dihentikan dulu. Terus ya, dilanjut lagi setelah jam 1 siang, Bang. Ini di hari kedua. Iya, hari kedua, Bang. Hari kedua itu masih proses evakuasi. Ternyata ya korban juga kan karena kelamaan basah juga yang lembab, nggak bisa langsung diangkat juga, Bang. Ya, karena waktu udah jam 4 sore, offsar hari kedua ditutup dulu. Proses di hari ketiga, Bang. Baru total jenazah di hari ketiga itu jenazah udah diturunkan, dimasukkan. Ya, akhirnya manual, Bang. Manual itu gimana tuh? Nah, dari lokasi sampai ke lahannya, di sana lahannya Pak Wiranto lah, lahan galapan. Kita gendong, Bang. Jaraknya lumayan. Lumayan ya, kurang lebih 4 kilo lah, Bang. Waduh. Dengan kontur yang emang lembahan. Kita buka jalur dulu, Bang. Jalur yang pertama kita buka karena katanya terlalu jauh, kita buka jalur baru lagi yang makan waktu lagi kan itu, Bang, sekitar 2 jam lah untuk bukaan jalur itu kan. Luar biasa, tenaga terkuras habis tuh, Bang. Iya, Bang. Kita kurang lebih warga lokal 30 orang lah waktu itu.
mungkin sama orang tua banyak di sana. Dan prosesnya itu pun banyak hal-hal yang di luar nalar buat kita sih Bang. Salah satu contohnya kayak gimana tuh Bang? Salah satunya itu ya di lokasi itu tiba-tiba wangi gitu Bang. Ada bau melati, bau kemenyan. Ini pengalaman saya pribadi ya, real yang saya alami di lokasi Bang. Gitu. Pas di hari ketiga itu prosesnya Bang. Pas di hari ketiga. Pas jenazah itu udah mau dibawa, itu pun jenazah pun udah ada yang berair, udah agak karena nggak utuh semua kan ya Bang. Iya. Nah, udah berair, udah bau lah, udah mulai bau Bang. Saya juga nggak paham kenapa baru 3 hari kok baunya udah seperti udah seminggu Bang. Oh gitu. Iya. Biasanya itu kalau seminggu udah berair. Oke lah Bang ya kalau udah seminggu gitu kan. Tapi ini kan posisinya kan baru 3 hari, tapi kayak udah membusuk gitu Bang baunya. Gitu. Sampai lagi kan ada dari korban-korban itu kan nggak semua orang Indonesia, ada orang luarnya juga Bang, WNA. Jadi berarti di pesawat itu ada warga asing juga? Ada warga asing Bang. Oke. Emang pesawat itu khusus untuk topografi Bang. Topografi. Pemetaan. Nah, baru pulang habis sesi latihan kan di Jawa. Dan itu rencananya mau ke Halim, mau ke Bandara Tansan Jaya. Oh, jadi belum sampai Halim udah mengalami kejadian. Ya insiden itu. Oke, boleh dilanjut Bang Hamdan, kayak gimana lagi? Nah, jadi kejadian itu ya salah satunya itu Bang, bau jenazah yang baru berapa hari aja baunya udah menyengat, udah berair. Ya mau nggak mau kan ya warga lokal ikut turun, yang otomatis kita ya kalau saya mau terbuka ya totalitas lah kita sebagai warga lokal diminta bantuannya ya semampu kita ya kita bantu Bang. Kita turunin estafet itu karena emang kondisi berat kan. Hujan ya berjalanlah selama proses itu kurang lebih 5 jam Bang. 5 jam untuk menurunkan jenazah itu secara manual nih. Iya manual Bang. Oke. 5 jam setelah turun di lokasi ya kan masih ada bangkai-bangkai pesawat Bang. Ya kan yang harus ada barang-barang dari korban juga yang harus dievakuasi. Alat-alat itu masih terus kita proses Bang, evakuasi itu berjalan. Oke. Nah itu memakan waktu sampai berapa hari Bang? Sampai ya, clear nih ya? Sampai clear itu ya kalau 7 hari Bang. 7 hari? Iya. Cuman emang saya jelaskan lagi karena ini kan off the record dalam arti ya nggak banyak dipublis Bang. Kenapa tuh Bang Hamdan? Ya karena itu tadi, karena pesawat yang jatuh ini bukan pesawat komersil dan nggak semua tim SAR juga bisa masuk Bang. Ya. Iya. Jadi memang hanya orang-orang tertentu aja nih ya. Mungkin saya termasuk orang yang beruntung pada saat itu memang sedang di kebun bantu orang tua angkat saya dimintain bantuannya Bang. Jadi ya udah siap lah untuk membantu kan. Jadi tim SAR gabungan. Yang awalnya hanya dimintain buat buka jalur, ngasih nunjuk petunjuk jalan. Ya akhirnya kita ikut offsar-nya juga, ngangkat korban semua. Nggak kebayang ngangkat jenazah tuh Bang. Nah dari 18 korban ini nih Bang, kalau boleh tahu ada yang kondisinya paling parah nggak tuh? Ada sih Bang. Bisa digambarin nggak tuh Bang? Ya kayak putus tangan yang kejepit pohon, kan ada nabrak pohon besar Bang di bawah itu. Terus yang banyaknya sih korban itu ya ada yang terputus sih Bang ya, bagian organ tubuhnya ya. Ada juga yang memang memar aja patah. Luka dalam. Nggak ada yang selamat berarti Bang? Nggak ada Bang. Habis semuanya. Lokasinya memang dalam, di bawah curam Bang. Proses evakuasi itu aja makan waktu 3 hari itu proses ya kita kan. Nggak bisa langsung. Nggak kebayang gua kalau berada di situasi kayak gitu nih Bang. Siap. Nah, tapi nih Bang, kalau boleh tahu nih Bang, offsar ini kan selama 7 hari ya. Nah, naik turun gunung untuk mengambil jenazah dan beberapa peralatan atau benda-benda yang di situ, ada nggak Bang kejadian yang paling menyeramkan pada saat proses tersebut? Boleh diceritain nggak Bang? Itu hari keempat Bang. Hari keempat salah satu keluarga korban datang ingin tabur bunga.
maaf nih jadi merinding. Kejadiannya ya suara orang minta tolong sih bang. Suara minta tolong di lokasi. Ya jadi orang minta tolong seperti apa gitu kan? Tolong nggak gitu kan? Minta tolong. Ya kita orang lokal ya, cuman bisa berdoa ya kan. Kita antar keluarga korban itu tabur bunga. Tabur bunga di lokasi kejadian bang. Lokasi Dia tetap minta salah satu keluarga korban tabur bunga di lokasi untuk mengenang jenazah suaminya lah, ini istrinya kan. Ada keluarganya. Dan tadi kejadiannya di hari keempat, udah mulai itu kejadian. Dari hari ketiga pun sudah ada bang. Pas proses pengangkatan jenazah itu berat. Beda, orang ini kecil berat, nggak ada beban gitu. Kayak double jenazah bang, gitu. Kita masukin tuh satu orang ya, kecil ya kan, orangnya kurus. Tapi pas dari kantong, pas dibawa tuh kayak gendut tuh, melembung dengan sendirinya. Kantongnya itu ya kayak double mayat jadi yang kita bawa, double jenazah. Padahal satu kantong satu. Kita nggak dua, tapi itu beratnya bang. Sampai kita berapa kali jatuh gitu. Karena kan curam turunan bang. Ada kalau orang sana bilang tuh ada sungai kering ya, Sarakan Saat bang. Jadi sungai itu ketika hujan aja ada air, nggak hujan kering. Itu lewat curam itu bang, banyak pohon rotan, kita suka jalur yang banyak duri-durinya. Baju saya pribadi pun sampai sobek waktu itu kejadian. Kita kan udah ngelewatin berapa, ada situs juga kan di situ kan. Situs apa tuh bang? Ada situs Kabayan, Arcadomas kan di situ. Kabayan, Arcadomas. Nah itu gimana? Bisa ceritain nggak bang? Nih gue belum tahu nih tentang situs-situs kayak gitu. Jadi bang ya lokasi kejadian itu memang salah satu lokasi yang disakralkan. Masyarakat lokal setempat pun jarang ke situ kalau memang nggak mengantar tamu untuk tujuan tertentu. Oke. Lokasi pesawat itu jatuh memang di lokasi yang sangat sakral ya kalau buat orang setempat. Karena ada situs-situs ya. Ada situs juga di situ, ditambah ada peninggalan megalitikum ya kan. Salah satu juga ada kegiatan orang suka meminta sesuatu di lokasi tersebut. Iya. Di lokasi tersebut emang banyak orang minta maaf kepangkatan atau kekayaan ya. Oke. Berarti Bang Hamdan pernah mengantarkan salah satu klien dong ya, klien sebenarnya. Pernah sih bang, saya juga. Kita sambung itu nih, nggak apa-apa nih ya? Nggak apa-apa, boleh lah. Boleh lah ya, selingan lah ya bang ya. Iya. Jadi setelah proses kasah 7 hari, hari keempat kita mengantar keluarga korban ke lokasi. Terus offside itu ditutup lah di hari ke-7. Barang-barang semua juga. Ada yang memang dibutuhkan untuk proses identifikasi ya, dibutuhkan ya, akhirnya offside ditutup dan kita juga ada ucapan terima kasih dari instansi tersebut lah ya, instansi pemerintah, banyak terima kasih atas bantuan masyarakat. Udah nggak lama tuh bang, selang 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah ya, nomor saya berdering tuh telepon. Ada orang minta tolong diantar ke lokasi tempat kejadian kasah. Dengan tujuan dia ingin menuju mau mandi lah katanya di curug itu. Karena memang ada curug ya? Iya, ada curugnya bang. Minta mandi, saya bilang, saya nggak paham, saya bilang gitu, nggak ngerti. Ya pokoknya saya akal yang tahu lah. Tolong diantar, berapapun saya bayar. Ini bukan soal bayar ya bu, ini untuk apa gitu kan. Saya nanya orang tua, ya udahlah antar saja ya. Kita antar. Pas nganter udah deal dengan temen yang mau nganter, orang lokal juga. Pas baru mau masuk hutan pinusnya, udah janggal bang. Apa tuh? Satu ya, ada sosok goib ya, yang berdiri seperti kera gitu, tinggi besar kera. Kayak kera gitu, besar warna putih bang. Cuman ya saya niatkan aja lah, udah niat yang nganter. Selang 10 langkah ke depan itu ada yang nimpuk pakai batu kecil. Itu ya, ini yang merinding nih bang nih. Itu pengalaman saya pribadi bang, seumur hidup saya baru saya pernah kali diminta nganter orang untuk tujuan seperti itu. Pas baru kejadian bang, kan masih hangat banget tuh bang. Baru 7 hari itu ya? Iya. Udah tuh bang, pas berangkat, pas di lokasi curugnya, itu ada sosok ular besar. Ular besar? Pakai mahkota. Aduh, sebesar apa tuh bang?
mungkin kalau pohon kelapa itu kan kecil, masih bisa dipeluk mungkin ya. Ini lebih besar dari pohon kelapa. Dia melingkar pakai mahkota. Itu saya ngelihat langsung kaget, cuma kata si ibu itu yang nganter juga, udah nggak diem aja, nggak usah panik. Ya, si kliennya terus mandi. Itu dari lokasi sampai Curug itu bang mungkin deket sih bang, nggak jauh lokasi pesawat itu. Jadinya mandi, dan habis itu si klien diarahin lagi ke situs Megalitikum Cibalai bang, Arcadomas. Oke. Untuk beberapa situs, ada situs kebun kopi, macam-macam situs di situ ada Megalitikum. Untuk tawasulan atau tirakat ya. Di situ sama bang, saya ngalamin kejadian ketika duduk di balai panjang itu, badan tuh terangkat bang. Badan saya lagi sila duduk, lagi merem karena ngantuk. Posisinya bukan lagi tirakat, saya nungguin tamu selesai kegiatan lah gitu. Saya tidur sambil begini, tapi badan saya keangkat kayak banting, gubrak nih bang. Tapi nggak sakit bang. Saya tengok kanan kiri nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang, karena posisi saya dengan tamu kan jauh. Saya jaga privasi tamu kan. Di situ saya ngalaminnya bang. Sampai saya nanya sama kuncennya waktu itu, si Abah, "Bah, ya naon ieu?" katanya gitu. Terus we cicing we mana gitu. Pas saya nengok ke atas, ada sosok putih, perempuan rambut panjang. Itu sampai sekarang pun lokasi itu memang masih disakralkan. Kalau masih banyak orang tujuan tertentu bang ya. Sampai hari ini pun masih. Masih sampai hari ini, Pak? Masih. Oke, dan ini salah satu titik lokasi di mana tragedi Kasa 212 jatuh. Iya. 18 orang meninggal dunia dan proses saat evakuasi tersebut memakan waktu sampai 7 hari. Nah, setelah dari 7 hari itu, setelah mengantar tamu, sering balik mampir ke lokasi tersebut nih, Bang? Banyak kejadian sih bang sebenarnya. Boleh diceritain bang? Oke lah. Jadinya gini sih bang. Setelah kejadian, setelah ngantar tamu, karena saya rutin main daerah situ bang ya. Saya naik ke Salak 2 bang. Ke Salak 2? Ya, Puncak Salak 2 dengan tujuan. Jalur sini lebih cepat nih. Berangkatnya aman bang. Karena jalur itu tercepat, rutenya itu 1 jam 30 menit bang. 1 jam? 30 menit udah nyampe Salak 2. Lah, cepet juga berarti? Iya, itu rute itu. Memang nanjak terus. Tapi mereka lurus enak bang. Oke. Pas pulangnya bang, kejanggalan saya alami. Banyak percabangan jalan yang tadinya saya berangkat nggak ada, turunnya ada. Tersesat? Saya terus terang tersesat. Berdua sama Kang Nadit waktu itu, orang lokal. Betul kalau kita kan di lokal itu selalu bawa golok ya, bahasa orang Sunda itu sawen. Nah, kemanapun ke gunung wajib bawa golok gitu. Ya beruntungnya bawa golok sama air, tersesat turun-turun kita ada di lokasi Kasah itu lagi bang. Tanpa saya sadari, atau baju tuh udah masuk alang-alang, kayak ada jalan terbuka aja bang. Ada jalan ke sini kayaknya lebih landai. Pas udah di situ, sadar-sadarnya saya ingat pas pohon yang tumbang ketabrak pesawat itu. Nah, ini kan pohon yang ketabrak pesawat. Maju 10 meter itu jurang lokasi ya. Bangkai pesawatnya masih ada. Sampai sekarang? Masih bang. Itu bang, saya tersesat di situ. Itu ada kayak suara orang berisik, kayak suara sekolah bubar gimana bang. Berisik itu suara-suara kayak anak kecil. Terus riuh-riuh kayak pasar, saya di situ. Terus wangi lokasinya. Wangi itu? Wangi kayak Melati, Kemenyan, itu santer bang lokasi itu. Oke. Saya tersesat itu, ngalami benar-benar tersesat itu. Sampai 2 jam, Kang Nadit yang biasanya emang paham jalur pun sampai berhenti. Kok kita ada di sini? Kayaknya bukan jalur kita gitu. Naon Kang gitu apa? Cerita usut. Nah, ternyata ya maaf nih Kang ya. Ini percaya nggak percaya juga nih kan. Pengalaman. Ternyata bapaknya Kang Nadit ngambil sepatu PDL korban di lokasi. Ada sepatu yang diambil lah, mungkin dah nggak kepake kan. Dibawa pulang. Kang Nadit dengan saya akhirnya itu usut nggak taunya ya. Kayaknya percaya nggak percaya kembali pun akhirnya minta dikembaliin sepatu itu.
Dan dibalikin? Dibalikin itu udah 3 hari lah setelah kejadiannya itu. Balik lagi ke titik lokasi? Iya. Diantar orang tua ya kita ritual dulu. Ritual bang? Bakar kemenyan, rujakan lah ya. Kembang apa, ya sesajen lah ya kalau orang gunung bilang. Percaya nggak percaya itu yang harus kita lakukan. Dan itu pasti melakukan ritual tuh? Iya. Untuk tujuan? Ya intinya mungkin doa ya. Ngirim doa ke para leluhur di gunung atau si korban. Tetap dengan ada tahlilnya juga di lokasi, zikir. Sama dengan adat Sundanya juga, Bang. Oke. Itu sepele, Bang. Kita ngambil sepatunya korban yang kita pun bukan pelakunya. Tapi kenapa kita yang disasarin ke lokasi? Iya juga sih. Ya, selang turun 2 jam, cuaca agak cerah, ada kabut. Kita bingung mau turun, Bang, karena kan rapat, Bang. Ya, nekat buka jalur sebuka-bukanya. Jalur yang bekas evakuasi udah ketutup lagi, Bang. Nggak ada bekasnya. Buka lagi jalurnya? Buka lagi, ya turun merambat akar lah, yang penting bisa sampai ke bawah tujuannya. Alhamdulillah selamat, pulang nemuin orang tua, kita cerita. Mbak, saya nyasar naik ke salah kok bisa turun ke lokasi kasa yang waktu itu kita evakuasi. Mana boga salah naon katanya, punya salah apa? Ada yang diambil nggak? Ada, yang uang dolar aja kita nggak ada yang ambil, apalah yang gitu. Iya ya, Dit, nggak ada Mbak gitu kan. Si Nadit, akhirnya Nadit nyeletuk dia pelepasan. Bapak saya dapat sepatu, dibawa pulang. Di situ lokasinya. Nah, akhirnya Abah komplain, udah pulang lagi. Akhirnya selang 3 hari kita naik lagi. Pulang itu Bang? Pulang. Nah, tadi, sorry nih Bang, kepotong. Uang dolar nih. Ada uang dolar satu lokasi gitu? Jadi iya Bang, satu koper Bang, itu ada uang isi dolar semua, dolar Singapura. Wah, gila. Nggak diambil tuh Bang? Enggak Bang, ya emang kita polos Bang, orang lokal tuh emang polos, disuruh ini ya iya gitu. Suruh ngambil air waktu itu. Kita pun berapa kali petugas SAR aja buka rute salah pun ya kita nurut aja. Kita nggak bisa protes waktu itu. Padahal orang lokal lebih tahu? Tahu. Tapi nurut aja nih? Nurut aja, karena kita nggak berani protes, kita ngehargai kan dia orang pemerintahan kan. Oke. Oke lah gitu kan. Nurut aja apa ini. Pak, buka jalur Pak ini ya. Pak ngambil air ke bawah, Pak ngambil makan. Yang ikut aja. Karena kan ya, lagi saya paling muda saat itu kan. Yang ikut aja gitu. Yang orang tua aja nggak ada yang protes, apalagi saya protes kan. Jadi ikut-ikut aja. Iya, nurut aja. Disuruh ini. Nurut, kita nggak banyak protes. Cuma kita ya orang lokal tahu banyak ngalamin kejadian mistis itu yang di lokasi. Gitu. Oke. Sampai saat ini pun 2 tahun yang lalu masih nyasar ke situ saya. Ke lokasi kasa itu? Iya. Kenapa tuh Bang? Itu ya mungkin saya ada tamu Bang, dia mau nyoba lewat rute Tenjolaya, trail runner. Kan kalau di situ pesennya pantangannya kalau naik ke atas ataupun turun jangan nengok ke belakang. Oh, pantangannya nih. Jangan nengok belakang. Jangan bilang lama, jangan bilang hujan. Oke. Pesen ya kalau orang tua kita tuh. Banyak nengok, banyak ngeluh. Nggak sabaran tuh tamu. Turunlah sendiri. Nah, akhirnya nyasar ke lokasi sama Bang. Cuman di atasnya saya di Pondok Walanda. Itu ada pondokan, mungkin zaman dulu tuh bekas Saung Bandung atau Pondok Walanda itu pas zaman Belanda dulu Bang, ada sebuah pondokan. Sebuah pondok? Pondok ini berbentuk apa tuh Bang? Pondokan aja Bang, kayak rumah gitu kan. Masih ada Mas sekarang? 2 tahun yang lalu masih Bang. Gila, sejarahnya berarti banyak banget di lokasi tersebut Bang ya? Iya Bang. Dan ya mistisnya juga nggak hanya tentang itu sih, kayak sosok-sosok goibnya kayak noni Belanda. Oke. Ya, itu ada Bang. Kita berapa kali juga tamu ngalamin kesurupan ya. Cewek noni Belanda gitu. Kesurupan? Iya. Lagi bawa tamu nih? Iya itu, trainer yang kita bawa ini. Dia di lokasi kesurupan noni Belanda Bang. Gimana tuh Bang Hamdan tuh? Nanganin orang yang kesurupan di tengah hutan, apalagi yang lokasi kasa tersebut? Satu, jangan panik sih Bang. Jangan panik, ya kita berdoa menurut kepercayaan agama kita kan. Ya ada doa-doa tertentu yang memang kita harus buka juga dipublis kan. Intinya Bang, doa yang dipesan dari orang tua harus seperti ini nih. Alhamdulillah ya dengan apa yang diamanatkan orang tua di lokasi ya
tamu selamat. Cuma sama bang, kita bingung buat pulangnya lagi. Buat turunnya bisa ke situ, pulang buat buka jalurnya lagi bingung arahnya yang mana. Karena kan vegetasi udah rapet bang. Iya, iya. Mau nggak mau kita terabas lagi buka jalur. Sampai jatuh-jatuh sepatu, robek baju. Nyelamatin satu tamu yang saya bilang itu udah dipesan kalau lewat sini ya ada pantangan larangannya bang. Oke, tapi sampai pada akhirnya ya kira turun sampai ke bawah nih bang ya. Yeah. Walaupun dengan beberapa tadi Insiden lah ya. insiden ya seperti itu ya. Nah, ini tragedi Kasa 212 ini memang menjadikan suatu cerita atau kisah yang mungkin tidak bisa dilupakan sama Bung Hamdan sendiri nih. Iya bang, 3 kali saya nyasar bang. Iya. Kalau boleh tahu nih bang, kenapa sih saat proses evakuasi SAR tersebut tidak melibatkan, di sini kita sebut aja relawan nih bang. Selain tadi memang yang pesawat tersebut yang jatuh karena pesawat instansi pemerintah, kenapa tidak melibatkan pencarian evakuasi itu melibatkan banyak orang gitu? Kenapa tuh? Jadi emang ada bagian-bagian tertentu bang, instansi pemerintah yang bagaimana yang boleh melibatkan relawan, dan ada juga instansi pemerintah yang tidak bisa melibatkan relawan luar atau sembarang orang. Hanya orang-orang tertentu yang memang punya spek kualifikasi tertentu di bidangnya. Oke. Kebetulan pesawat ini pesawat latih militer bang. Oh, topografi tadi itu Iya. ya. Oke. Pesawat itu pesawat latih militer yang memang nggak pasti kan di pesawat itu banyak tanda kutip arti rahasia negara mungkin ya bang. Hasil pemotretan, pemetaan apa kita nggak tahu ya. Mungkin ya kalau ya, mungkin feeling saya sekarang sih seperti itu. Dulu nggak sempat terpikir bang. Kita polos-polos aja. Mungkin sekarang baru saya sadar. Oh iya bisa jadi gitu kan. Karena kenapa nggak banyak relawan? Yang ada karena emang dibatasi aksesnya ya karena itu. Itu bang. Gokil sih, tapi orang lokal ya. Orang lokal yang diminta karena ya Diminta. lokal people ya. Local people, Bang. Berarti yang ikut terjun pada saat itu orang lokal sama Basarnas, Oh, Basarnas. TNI Polri ada. Oh, ada. Ada Relawan tapi nggak ada. relawan. Saya belum menemu waktu itu nggak ada sih, Bang. Oke. Emang nggak ada sih. Kecuali emang medis-medis aja di bawah kan. Nah, lokasinya kan memang tempat sakral nih Bang Hamdan ya. Ada nggak ritual-ritual tertentu nih yang dilakuin warga sekitar saat proses pencarian atau sebelumnya nih? Ada ritual tertentu nggak? Pas proses pencarian ada, Bang. Kayak gimana tuh? Tetap kita kayak nyiapin sesajen lah ya. Kembang, kopi pahit, kopi manis itu ada, Bang. Terus sama ayam putih, ayam bakar, itu bekakak ya. Tetap, Bang. Pas proses pencarian sama, Bang. Oke. Walau percaya nggak percaya yang ya udah mereka pun dari instansi pemerintah pun yang ikuti aja kalau emang seperti ini. Ya mereka sadar juga. Karena beberapa kali pesawat heli mau mendarat yang udah dibuat helipadnya pun gagal terus, Bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Dan ini gokil sih ya, Gunung Salak nih menyimpan sejuta cerita mistis tersendiri. Siap, Bang. Emang nggak semua orang ya, mungkin teman-teman kita yang sekarang nggak tahu mungkin tragedi Kasa juga nggak semua. Nah itu dia, gue aja baru tahu nih Bang ketika lu pengen membawakan kisah ini, gue sempat browsing dulu tuh. Oh, Kasa 212 nih jadi 2008 ya. Nggak banyak dokumentasi juga kan, Nggak Bang? banyak dokumentasi juga. Karena emang dikip, Bang. Saya membawakan ini karena ya dari sisi pengalaman saya sebagai warga lokalnya, Bang. Oke. Nah setelah kejadian itu Bang, setelah berpuluh-puluh tahun nih, ada nggak Bang salah satu cerita yang mungkin datang dari si titik lokasi tersebut nih? Entah itu Bang Hamdan membawa tamu atau ada orang yang datang ke situ terus tersesat segala macam. Ada sih, Bang. Kayak Rata-rata warga lokal tuh informasi terakhir yang saya dapat tuh penemuan orang dia itu awalnya itu tujuan ziarah ke Gunung Halimun tapi ditemukan di lokasi Kasa. Itu tujuannya? ya tujuannya dia ziarahnya ke Gunung Halimun. Iya. Tapi tersesat ada di lokasi itu. Lah? Dengan pakai kain sarung ya udah compang-camping tapi emang benar orang sih dia waktu itu ditemukan oleh salah satu warga mau berburu burung ya. Berburu burung di gunung, ketemu warga minta tolong tapi ada KTP-nya.
Akhirnya diantar sama warga, diturun, dievakuasi ke bawah. Nggak taunya dia orang daerah Lebak, Banten, Bang. Jauh juga nih, Bang. Iya, karena saya juga bingung, habis pikir kok orang dari Gunung Halimun nyasar ke situ lewat jalurnya kan gunung semua kan, lintasan. Ya tapi kalau alam, Bang, dia sendiri pun nggak tahu kalau dia di lokasi Kasa pun nggak tanpa sadar kan. Kok saya bisa ada di sini gitu. Berarti sempat dimintain keterangan? Dimintain keterangan di BAP di Menurut desa. dia gimana tuh, Bang? Jadi pokoknya dia waktu itu mau turun dari Gunung Halimun, nggak tahu jalan. Sejalan-jalannya, Bang, intinya tadi. Udah seminggu itu sejalan, 2 minggu. Dia tanya perbekalan, dia bawa perbekalan sih, Bang, emang. Dia bawa makanan lah, roti gitu kan. Bawa perbekalan, dia air dia bilang nyari di pohon apa ada sungai. Cuman emang kondisi udah luka-luka kakinya. Tangannya luka, udah pada bengkak gitu. Berapa hari tuh, Bang? Dia cerita sama waktu diminta keterangan di desa itu 3 minggu, Bang. Wah, gila. Cuman waktu itu karena emang mau diekspos atau ada media, dia nggak mau, keluarganya nggak terima kan, nggak mau lah, berarti nggak mengizinkan. Karena psikis korban masih trauma kan. Akhirnya dievakuasi pulang, diantar ke keluarganya di daerah Lebak, Banten. Oke. Tujuan beliau Ziarah. Lagi-lagi ziarah, Bang. Oke, ini bicara tentang peziarah nih, mungkin Bung Hamdan udah sangat familiar banget ya mengevakuasi para peziarah nih, Bung. Ziarah yang saya juga di luar nalar ya, Bang. Tujuannya apa gitu? Sebenarnya kan lebih baik kita kerja ya kan, daripada mencari kekayaan sesaat, tapi ya nggak logis kalau buat saya pribadi pun. Jadi memang sebelum kemarin kita shoot yang 16 pendaki Pangrango itu, keesokan harinya Bung Hamdan juga mengevakuasi peziarah juga nih. Iya, Bang. Itu di sektor Gunung Menir, Blok Kebon Baru, Bang. Jatuh Kawaratu. Kenapa tuh dievakuasi, Bung? Orang itu udah 4 hari, Bang, di gunung. Jadi menurut laporan pertama, saya dapat laporan dari Pak RW Marta. Dia melaporkan ke saya, Bang, izin ke pos relawan yang kita di Gunung Menir. Bang, izin, ini ada warga, sudah ditegur, disuruh turun, nggak mau. Kenapa, Pak RW? Warga dari mana? Nggak punya KTP, tapi ngakunya orang Ciamis. Oh, berarti nggak ada KTP nih ya? Nah, ya ada di mana? Ada di saung warga untuk bertani di atas gunung. Pak RT udah berapa kali, warga pun yang petani pun udah membujuk untuk turun, nggak mau. Pas udah itu ya udah besok pagi kita jam 7 pagi saya berangkat tuh dengan Pak RW Marta dengan kendaraan roda 2, memang bisa tembus ke gunung kan udah akses jalan. Saya datangin orang itu, saya ngomong baik-baik, saya assalamualaikum, nah, nyapa dulu bagaimana pendekatan persuasifnya. Setelah ngobrol-ngobrol saya tanya dari mana asalnya, tujuannya apa. Saya minta identitasnya, dia bilang KTP-nya hilang, kecopetan. Ya kan, terus saya bilang, mau ngapain di sini? Nggak ada izin, nggak ada apa kan. Kalau punya KTP, nggak masalah, lapor dulu. Saya dapat petunjuk dari Eyang untuk melakukan pengembaraan perjalanan. Salah satunya ke tempat ini. Nah, ini kebun, bukan tempat apa-apa. Ya, tapi saya akan dari sini saya akan menembus ke Pelabuhan Ratu. Wah, luar nalar lagi saya bilang, Bang. Ini nembus-nembus ke Kawaratu. Kawaratu paling bisa mentok ke Curug Seribu atau Cidahu. Enggak, Bang, ini bisa, Bang. Saya semalam udah ngobrol dengan penunggu batu yang gede kan, di situ ada danau kecil, ada batu. Gini aja, Pak, boleh kami izinin ketika Bapak memang sudah punya KTP, ada izin. Tujuannya jelas, ini nggak jelas. Ayolah kita turun baik-baik. Bapak belum makan 4 hari, selama ini makan apa? Saya makan ada yang ngasih. Tiap malam pun ada yang ngirimin makan saya. Minum pun sama. Lah kan saya gokil, Bang. 4 hari tapi bisa makan katanya. Sedangkan dia di tasnya kosong, Bang. Dia ngaku bisa makan tuh. Ya, saya bilang, aneh lagi saya bilang. Itu benar-benar Bang, saya ngalamin berturut-turut tuh kemarin evakuasi orang ziarah semua. Dan alasannya di luar nalar tuh. Di luar nalar, Bang. Dia cuma hanya ingin melakukan pengembaraan, disuruh sama Sang Eyang Prabu. Sang Eyang Prabu tuh ya. Itu lihat makanya di luar nalar, Sang Eyang Prabu itu siapa? Kan. Ya udahlah, Bapak turun dulu, kita lapor ke daerah. Turun, saya bawa ke posko relawan. Kita kasih makan, minum, bekalan roti. Koordinasi dengan Pak RT, saya telepon Babinsa, Pak Irawan, Babinmas, Pak Elias. Langsung kita antar ke desa.
Dari desa didata, akhirnya dikirim ke Dinsos dulu. Oh. Ya karena kenapa kita kirim ke Dinsos? Karena dia nggak punya KTP. Iya. Yang penting udah ke Polsek, Babinmas sudah mengetahui, Babinsa sudah mengetahui kan. Nanti tinggal di pihak Dinsos yang mengatur mekanismenya bagaimana pemulangannya. Oke. Dari pihak keluarga terkait si korban? Nggak ada bang, karena nggak punya identitas, nggak punya nomor telepon. Jadi ceritanya tentang saya kalau kita ngomongin suatu tempat, dia akan menuju ke satu tempat itu lagi. Udah bapak pulang ke Ciamis, jangan mampir-mampir ke tempat mana atau singgah kemana lagi. Iya, saya harus singgah ke tempat ini lagi. Dia. Oh, jadi memang ngotot bang ya? Iya, ngotot, orangnya ngotot bang. Ini sendiri bang ya? Sendiri bang. Gila, 4 hari. 4 hari saya, ya di situ kan kebun warga, cuman saung aja pondokan. Saya tanya warga ada yang ngirimin makan nggak? Enggak bang, kita mau ngirimin makan gimana? Orang itu kan pindah-pindah, pondokan 1, pondokan 2, kadang paginya nggak ada, sore baru ada orang yang nggak tahu dari mana. Oke. Jadi nggak stay di satu pondokan ya. Ya. Dan inilah kisah dari Bung Hamdan yang memang sering evakuasi para peziarah. Kebetulan kali bang ya. Tempatnya di daerah kaki Gunung Salak. Salak ya, bang, ya? betul. Nih Tenjolaya bang ya. Tenjolaya, Pamijahan. Terus apa nih? Sangat gokil sih, peziarah dari Banten naik Gunung Halimun, tapi tembusnya di situ. Iya bang. Di Curug 12 itu. Ya, gokil nih. Ini mungkin memang sesuatu yang di luar nalar itu nggak bisa dijelasin secara logika bang ya. Betul. Memang, tapi ada beberapa orang yang mengalami kejadian tersebut. Salah satunya mungkin beberapa peziarah yang ditemukan oleh Bung Hamdan kali ini. Nah, ini kita balik lagi ke Kasa nih, Bang. Nih, Kasa salah satu daerah yang mungkin disakralkan nih ya. Nah, dari proses evakuasi memakan waktu 7 hari. Ini memakan korban 18 orang nih ya. Bahkan sampai bangkai pesawatnya pun sampai sekarang masih ada di mana? Ada mesinnya, apapun masih ada. Masih ada tuh? Masih. Nah, ini yang gue pengen tahu, apakah memang saat proses tragedi pesawat tersebut, barang-barang yang ada di lokasi kejadian tersebut emang nggak boleh dibawa pulang nih bang? Hanya barang-barang tertentu bang, yang memang dalam tanda kutip kayak aset-aset lah yang dibutuhkan buat identifikasi. Tapi kalau mesin pesawat tuh nggak sih bang, masih ada. Masih ada tuh masih ya? utuh. Kayak misalnya kayak tadi kan sepatu aja kan dibawa pulang, akhirnya diminta lah gitu. Diminta lagi secara goib ya? Iya, secara goib ya kan? Bukan diminta sama keluarganya ya. Tapi memang cerita-cerita kayak gitu banyak nih bang nih. Gue dapetin nih, kayak misalkan ada salah satu orang korban kecelakaan, barangnya diambil terus diminta. Iya, entar dimimpiin, entar apa. Iya kayak gitu ya. Dan salah satunya ini tragedi Kasa ini memang mengalami kejadian tersebut nih bang. Iya. Nah itu bicara tentang uang dolar yang sekoper, berarti uang itu sampai sekarang nih bang? Kalau uang dolar itu dievakuasi bang. Oh dievakuasi? Sama alat-alat topografinya itu dibawa turun. Kira-kira ditinggalin gitu aja bang? Nggak bang, warga pun nggak berani bang, cuman bawa disuruh bawa aja tapi nggak berani. Tapi ya tangan-tangan nakal mungkin ada sih bang, saya nggak bisa menyebutkan ya. Ada ya bang, ada lah tangan nakal pasti ada bang di lokasi kejadian. Ada bang. Compot-compot dikit ya. Ya ada bang. Dolar Singapura waktu itu. Dan ini tahun 2008 nemuin dolar sekoper. Gila sih itu. Iya. Tapi ini kejadian mungkin beberapa teman-teman semua yang menonton video ini mungkin baru tahu ya, atau ini kejadian gue juga baru tahu nih bang. Iya. Kasa 212 ini. Dan terjadi di Gunung Salak. Mungkin ada beberapa tragedi-tragedi lainnya tuh bang yang belum terekspos sampai sekarang. Ada sih bang, cuman saya kan harus nunggu momen yang tepat, terus ngobrol dengan orang tua juga, diizinin enggaknya. Oh, jadi memang ada ya bang tragedi Gunung Salak nih. Berarti kejadian di Gunung Salak tentang pesawat jatuh tuh bukan cuman Sukhoi aja nih bang? Sebelum Sukhoi itu kan Kasa. Ada lagi Merpati Island. Nah, selain Merpati Island tuh ada lagi mungkin bang? Ada sih bang. Tapi mungkin belum bisa diekspos bang? Iya, siap bang. Karena memang harus butuh data-data perizinan bang ya? Iya. Gokil sini. Gunung Salak kenapa sih bang selalu memakan korban pesawat jatuh tuh? Atau Gunung Salak ini mengandung magnet tertentu gitu? Kalau bicara itu kan kembali lagi ke pandangan kita bang ya. Nah, kalau saya kan banyak belajar dengan kearifan lokal, belajar dari siloka orang-orang tua di sekitar Gunung Salak. Jadinya kalau di Gunung Salak itu ya dibilang medan magnet, nah mungkin secara logikanya mungkin itu ya. Ya kalau kita kayak larangan, daerah larangan nggak boleh ada benda-benda apapun yang terbang di atasnya. Jangan pesawat, burung pun kalau memang waktu momen tertentu nggak akan jatuh bang terbangnya. Oh, baru tahu. Itu siloka dari orang tua
Di daerah tertentu Gunung Salak tuh ada emang burung pun nggak ada yang terbang di atasnya. Saking kearifan lokal ini memang nggak bisa dipatahkan Bang ya. Siap Bang, bener. Nah, nih tentang Gunung Salak nih, Bung Hamdan juga menyimpan beberapa cerita-cerita yang sangat gokil. Sebelum tadi kita shoot, gue mendengar cerita juga nih dari Bung Hamdan, salah satu desa yang ada di tengah hutan, yang tadi jelasin kebun yang rapi itu maksudnya kayak gimana tuh Bang? Itu Bang, salah satu momen di Kasa itu. Ini karena Abang bertanya, saya buka lah Bang. Jadi di lokasi pesawat jatuh itu di kedalaman 400 meter, di bawah itu ada kayak kebun tertata rapi Bang. Kayak ada yang merawat Bang. Secara logika ini hutan belantara, kita tembusnya aja buka jalur butuh waktu kan. Nggak ada akses jalan, kedalaman 400 meter lah itu kurang lebih. Tapi di lembahannya itu ada kayak kebun, ya ada yang bersih Bang, nggak ada sampah, kayak disapu. Nah, saya nanya sama orang tua angkat saya, "Bah, punten, ini siapa yang bertani, berkebun, merawat pohon pisang ini?" Dia cuma dibilang di lokasi itu, saya nanya tuh, "Jangan berisik, nanti di rumah dijelaskan." Pas di rumah, saya tagih janjinya dong. "Bah, mau nanya yang itu. Kalau menurut Siloka itu Aki Nini pengebonan. Jadi leluhurnya itu Aki kan abah ya, orang tua, Nini kan ibu ya, orang tua wanita. Jadi itu nenek-nenek leluhurnya para penduduk lokal di situ emang percaya dia meninggal, tapi rohnya ada yang ke situ untuk merawat Kebun itu. Iya, menurut Silokanya gitu. Leluhurnya mereka lah yang menjaga. Dan sorry nih Bang, ini kebun ini bisa dilihat sama nyata orang. Bang, umum. Bukan kasat mata. Sampai sekarang berarti masih ada? Ada Bang, ada di beberapa titik. Karena saya di daerah Tenjolaya itu ada juga titik namanya, kalau Abang tahu, teman-teman ekspor yang bisa ekspor curug, ada Curug Topi. Itu nanti kita buka lah, kita ngobrol-ngobrol. Curug Topi itu emang ketinggiannya kalau ketika hujan itu kelihatan buihnya Bang tinggi. Apa ya? Buihnya curugnya itu ketika hujan baru terlihat dari kejauhan. Tapi kalau nggak hujan nggak akan terlihat. Momen-momen tertentu aja kalau hujan gitu. Itu ada Bang. Dan itu akses kita ke sana mungkin makan waktu 3-4 jam. Itu ada 18 curug yang harus kita lintasin naik pakai karmantel atau webbing. Dengan ketinggian dari 5 sampai 15 meter Bang. Wah, Curug Topi nih Bang. Curug Topi. Oke, mungkin nanti kita bahas di sesi lain waktu nih Bang. Nah, kita balik ke Kasa nih Bang nih. Nah, setelah tragedi tersebut, ada nggak sih Bang kayak rasa-rasa trauma dan segala macam? Kan saat tragedi tersebut, Bung Hamdan ini mengevakuasi jenazah yang mungkin jenazahnya ini ada yang nggak utuh ya, segala macam ya. Setelah kejadian itu, saat trauma takut itu ada nggak ya Bang? Karena saat proses evakuasi ini, Bung Hamdan ini mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar pada saat tersebut. Kalau trauma sih enggak sih Bang ya. Semua kejadian yang saya alamin sih, ya saya berpikir positif aja Bang. Kalau untuk takut ya enggak juga, tapi ya kita yakin aja Bang, tujuan kita ya itu tadi, kemanusiaan aja sih ke depan kan. Niat baik aja Bang. Ya selebihnya nanti orang berkata apa ya biar penilaian masing-masing. Ya, jadi ya saya ada pengalaman-pengalaman itu, saya ambil sisi positifnya dari hal-hal di luar nalar yang saya dapatkan. Ya ini ya emang nyatanya yang kita alamin Bang, kita nggak bisa menolak. Karena Indonesia itu nggak lepas dari hal-hal kayak seperti itu ya, mistis atau apapun, emang nyata yang kita alami ya kan. Mungkin sebagian orang ada yang nggak percaya, itu kan pribadi mereka masing-masing Bang. Dan memang Bung Hamdan ini masih aktif di dunia relawan Bang ya? Masih Bang. Dan relawan ini adalah namanya Pasundan Bogor nih? Ya, relawan Pasundan Bogor sama relawan Gunung Salak. Relawan Gunung Salak. Dan kenapa tadi gue menjelaskan tentang Gunung Salak? Karena memang Bung Hamdan ini tahu persis lah beberapa kisah-kisah dari Gunung Salak. Salah satunya tadi dijelaskan oleh kisah tragedi pesawat jatuh Kasa 212. Dan beberapa tadi cerita-cerita lainnya yang diceritakan oleh Bung Hamdan kali ini. Mungkin masih banyak lagi Bang ya? Masih Bang, siap Bang. Siap. Butuh beberapa izin ya Bang ya? Siap Bang, saya izin dulu Bang. Izin dulu, nanti mungkin kita kulik lagi. Karena memang ada cerita yang harus di-spill nih. Iya, Tapi memang
Ya, tadi aku jelasin seperti itu ya, butuh izin ya Bang ya. Siap. Nah, ini Bung Hamdan, di lokasi tersebut nih ada nggak sih Bang salah satu, tadi kan memang banyak banget nih situs-situs peninggalan sejarah nih. Ada nggak situs-situs lain yang mungkin agak disakralkan atau mungkin menyimpan sisi buruk di lokasi tersebut? Kalau sisi kelam ya, sisi kelam buat saya itu zaman-zaman kemerdekaan ada Bang. Di lokasi Kasa itu memang ada juga dijadikan salah satu basis, dulu itu basis pemberontakan DITI. Oke. Untuk wilayah Bogor. Dulu yang pimpinannya Pak Kahar Mujakar kan. Wah iya itu kelam banget itu Iya. ceritanya. Jadinya kalau orang lokal setempat itu disebutnya gerombolan Bang. Gerombolan. Gerombolan. Kenapa disebutnya gerombolan? Karena memang kan datangnya itu malam, menjarah, mengambil barang-barang masyarakat. Yang memang bukan alirannya dia, yang nggak sepaham. Iya, iya. Di daerah Bogor khusus Bang? Ya, dia bersembunyi di Gunung Salak Bang. Di bukit-bukit kayak di daerah Kasa itu pun ada pondok-pondokan dia yang bekas. Persembunyian gerombolan itu Bang. Ya karena saya tahunya karena ketika saya kan sering main ke gunung tuh dengan orang tua angkat saya. Sering kalau saya tuh ke gunung nyari kayu atau hanya sekedar iseng jalan-jalan naik ngaprak lah kalau orang Sunda bilang terabas-terabas lah ya sama orang lokal gitu. Di situ saya banyak tahu cerita sejarahnya. Salah satunya itu bekas markasnya gerombolan DITI yang memang masih ada bekas-bekas peninggalannya kayak piring, sendoknya itu dalam gua gitu Bang. Pondokannya ini berbentuk bangunan? Gua Bang, dalam gua gitu. Batuan gitu. Dengan ada tandanya itu batunya belah. Nah, disebutnya ada batu belah gitu Bang. Orang lokal sebut kemana? Jang? Ke Batu Belah. Batu Belah berarti arahnya ke Puncak Salak 2. Oh, sejarahnya kayak gitu ya. Itu masih ada Bang. Kayak piring, sendok, iya, bekas-bekasnya itu masih gerombolan itu Bang. Oke, ini bicara tentang sejarah di pemberontakan DITI ya Bang ya. Nah, ada nggak cerita yang mungkin saat kisah tentang DITI tersebut yang ada salah satu desa mungkin yang susah ditembus segala macam? Nah, salah satu desa itu desa Neglasari Bang. Neglasari itu tempat abah saya itu, tempat orang tua saya. Jadi kebetulan ada sesepuh di situ kan, tokoh agama, tokoh masyarakat di situ. Jadinya desa tempat kita tinggal tuh kampung ya. Kampung kita itu nggak pernah dijarah sama gerombolan itu. Jadi kalau malam itu terlihatnya kampung kita itu seperti hutan Bang. Jadi nggak akan terlihat seperti kampung. Kalau siang berbentuk kampung. Kalau malam hutan. Ya itu mungkin kalau bahasanya dipagerin lah. Dikasih penjagaan. Dulu kan mungkin kalau dulu banyak orang sakti kan. Kalau menurut orang tua, keterangan orang tua saya seperti itu. Kampung ini aja yang paling aman sampai sekarang pun jarang maling motor atau apa. Nggak ada. Jarang, nggak ada yang pernah naik maling motor. Karena cuma satu jalur Bang. Sampai sekarang pun masih satu jalur. Turun naik udah satu jalur itu, nggak ada jalur lain. Dan itu salah satu daerah atau tempat lokasi yang tidak terjamak sama gerombolan itu. Gerombolan. Jadi kayak dilindungi aja gitu kan, dipagerin. Iya. Nah, nih gimana tuh Bang kalau misalkan gua kan orangnya pengen tahu buat tentang situs-situs sejarah nih Bang ya. Bisa nggak tuh Bang gua ngunjungin situ? Ada beberapa tempat Bang kalau untuk sejarah-sejarah gerombolan itu ada beberapa tempat yang memang udah saya pernah kunjungin pernah waktu saya ngaprak atau terabas itu. Nanti ya kita bisa berapa titik lokasi. Oke, mantap. Perjalanannya 2 jam. Iya. 2 jam tapi begini Bang ya? Iya. bonus Bang, bonus. Oke, ini Bung Hamdan, terima kasih banget udah mau berbagi kisah tentang tragedi pesawat jatuh Kasa 212 dan beberapa kisah-kisah lainnya di lokasi titik jatuh pesawat tersebut. Tadi teman-teman sudah mendengar dari cerita-cerita dari Bung Hamdan ini. Nah, sebelum kita mengakhiri cerita ini Bung Hamdan nih, Bung Hamdan kan masih aktif di dunia relawan ya. Siap Bang. Nah, punya pesan-pesan nggak Bung untuk beberapa teman-teman semua yang menonton kisah kali ini? Pesan saya sih buat semua teman-teman, kalau kita memang menjadi relawan itu ya dari hati sih Bang. Tujuannya niat, kita membantu sesama, bermanfaat, jangan pernah lihat agama, suku, ras, dan apapun ya. Intinya kemanusiaan yang kita utamakan. Dan selebihnya nanti mau dipandang pekerjaan kita baik buruknya di mata orang, ya biar itu penilaian orang. Yang penting kita yang nilai utama itu ya Sang Pencipta aja Bang. Semua dari niat lah Bang.
Aha. Oke, nih dan Bung Hamdan juga mempunyai beberapa tempat wisata yang dikelola nih Bang. Siap. Salah satunya di daerah Tenjolaya, Tenjolaya, Pamijahan. Pamijahan. Nah itu gimana tuh Bung? Teman-teman yang pengen menjumpai tempat-tempat wisata tersebut, ada tempat wisata apa aja sih? Ada camping ground, perkemahan, ada explore curug Bang, Oke. ada trekking juga bisa ke Kawaratu atau Oke. Cikawa. Nah, mungkin teman-teman semua nih yang pengen butuh jasanya juga mau diantar private nih Siap Bang. sama Bung Hamdan. Nanti untuk lebih jelas detail lah bakal gue cantumin link Instagramnya kali Bang ya? Siap. Jadi teman-teman semua yang pengen diantar sama Bung Hamdan nih ke tempat-tempat explore wisata di daerah Tenjolaya Bang ya, dan Pamijahan, langsung aja kunjungi, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Siap, Oke, Bang. mungkin cukup sekian kisah kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baik ya, dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.